Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukuru lillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah mengawali majlis ilmu ini. Mudah-mudahan harapan kita semua, semoga Allah membimbing kita, Allah menuntun kita ke jalan yang Allah ridha. Salawat dan salam insya-Allah mari sama-sama kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, tak bosan-bosan kita mohon pada Allah dan tidak ada rasa putus asa. Semoga musibah COVID-19 ini segera berakhir di negeri kita. Dengan berakhirnya musibah COVID-19 ini, masjid, kelas-kelas agama, insya-Allah akan berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya. Amin. Jamaah yang berbahagia, kita masih membahas kitab Terapi Penyakit Hati karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Hari ini kita bahas halaman 63. Halaman 63. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah aku dimi'rajkan, aku melewati suatu kaum. Mereka mempunyai kuku dari kuningan. Mereka menggaruk wajah dan dada dengan kuku itu. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu Jibril? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang makan daging manusia dan merampas hak dan pribadi mereka. Hadis riwayat Ahmad. Ma'udzubillah min zalik. Dalam hadis riwayat Ahmad ini dijelaskan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi Mi'raj, beliau dinampakkan, beliau melihat ada orang yang punya kuku dari kuningan, itu dari tembaga yang tajam. Kuku dari tembaga, dengan kuku yang tajam itu dia menggaruk-garuk wajahnya. Dan dengan kuku yang tajam itu juga dia menggaruk-garuk dadanya. Bayangkan betapa sakitnya. Sedangkan yang kuku yang ada yang tajam ini pun kalau kita garuk dengan kuat sakit. Apatah lagi kalau digaruk dengan tembaga yang sangat tajam, tentulah sakit.
Sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, siapa mereka ini? Siapa mereka, wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Artinya apa? Orang yang suka mengumpat, ghibah. Ya. Dalam Quran dikatakan, apakah kamu mau memakan daging saudaramu sendiri? Fakarihtumuhu. Pasti kau jijik. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan, mengumpamakan orang yang suka mengumpat, orang yang suka menceritakan keburukan orang lain, ibarat memakan daging saudara sendiri. Apa kamu mahu, kata Allah? Tentu kamu jijik. Dan inilah yang akan dirasakan, azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang suka mengumpat saudaranya. Dan orang-orang yang suka merampas hak orang lain. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, berhentilah. Berhentilah. Saya selalu katakan, jamaah yang berbahagia, sekurus-kurus ikan masih ada dagingnya. Segemuk-gemuk ikan pun masih ada tulangnya. Maknanya apa? Sebaik-baik orang ada salahnya, tetapi sesalah-salah orang ada juga baiknya. Kita jangan asyik nak cari salah orang aja, macam orang tu tak ada baik sama sekali. Lebih baik kita mencari salah diri kita sendiri. Kalau kita suka mencari kesalahan diri kita, insya-Allah kita tak sempat nak mengkaji, nak menceritakan kesalahan orang lain. Bagaimana nasihat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhsabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung Allah di akhirat. Bayangkan, jemaah yang berbahagia, kita beramal. Saya ingatkan, katakan kita solat, kita puasa, kita haji. Apa jaminan amal kita Allah dah terima? Belum tentu. Bayangkan, kita solat, kita sedekah, kita naik haji, kita puasa, kita baca Quran, kita zikir. Itu ibadah, iya. Tapi apa jaminannya Allah dah terima ibadah kita jadi amal soleh? Itu satu. Nah, ketika kita mengumpat saudara kita, ketika kita menceritakan aib saudara kita, ketika kita menceritakan keburukan saudara kita, apa kata Nabi? Allah gugurkan amal solehnya sebesar gunung Uhud. Kita buat amal, buat ibadah, belum tentu Allah terima. Nah, sekarang dengan sekali mengumpat amal ibadah yang sudah diterima Allah sebesar satu kirat. Sahabat bertanya, satu kirat berapa besar ya Rasulullah? Sebesar gunung Uhud. Bayangkan, sekali kita mengumpat amal soleh kita yang Allah dah terima sebesar gunung Uhud, pindah diberikan pada orang yang diumpat. Bayangkan, buat ibadah belum tentu Allah terima. Ini yang Allah dah terima pun kita nak rosak lagi. Inilah perangai setan. Inilah kerja setan, nak merosak amal kita. Orang yang diumpat beruntung. Kenapa? Karena dia buta-buta dapat amal soleh kita sebesar gunung Uhud. Jadi kalau kita mengerti, jemaah, kalau ada orang mengumpat kita, tak usah marah kita, tak usah marah. Rugi kalau kita marah.
Kenapa? Karena dia sudah antar amal ibadahnya kepada kita sebesar Gunung Uhud. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tak ada amal? Kata Nabi, dosa orang itu yang diumpat akan pindah pada orang yang mengumpat. Jadi kalau ada seseorang mengumpat saya, alhamdulillah, pahala orang itu sebesar Gunung Uhud pindah dengan saya. Andai kata pahalanya tak ada, dosa saya sebesar Gunung Uhud pindah. Jadi ilmunya mudah sekali. Kalau ada orang mengumpat kita, jawapannya senang. Alhamdulillah. Sebesar Gunung Uhud, dia telah berikan amalnya pada kita. Sebaliknya, kalau kita mengumpat orang, berarti kita telah menzalimi diri kita. Kenapa? Kerana amal yang kita dah buat untuk bekal ke akhirat, sanggup kita berikan pada orang lain. Inilah kerugian. Jemaah yang berbahagia, dalam sebuah hadis Jami' At-Tirmizi, Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar satu kaum pada akhir zaman. Mereka menggunakan agama sebagai umpan atau jalan untuk mendapatkan dunia. Mereka memakai kulit kambing karena halusnya sebagai pakaian. Lidah mereka lebih manis daripada gula, tetapi hati mereka adalah hati serigala. Allah yang Maha Mulia berfirman, apakah terhadap aku mereka menipu, dan kepadaku mereka berani? Aku bersumpah dengan diriku, aku pasti akan mengirimkan cobaan kepada mereka berupa fitnah yang membuat orang-orang yang tabah dan pandai menjadi kebingungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita renungkan, patut kita ambil iktibar, di mana kata Nabi, akan sampai satu zaman, di akhir zaman, orang-orang menjual agama, ya, na'udzubillah, dengan pakaian jubah barangkali, dengan tasbih di tangan tak putus. Penampilannya Islam, sunnah, tetapi dia tipu sana, tipu sini. Orang tertarik kerana pandai tutur katanya. Bila bercakap, banyak dalil Quran keluar, hadis pun keluar, sehingga orang terpesona dengan dia. Tapi setelah dapat apa yang dia mahu, baru orang ini sadar bahawa dia kena tipu. Oleh kerana itu, jemaah yang berbahagia, kita tidak ingin mencela siapa-siapalah. Mari kita hati-hati dalam segala perkara. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjual agama demi kepentingan dunia. Sebab kata Nabi, apabila agama sudah dijadikan jalan untuk menipu, ya kan? Kalau bercakap dengan Assalamualaikum, Bismillah, dalil hadis keluar, orang pun terpikat. Ya, kalau dah macam itu, mulutnya manis bagaikan gula, tapi hati bagaikan serigala. Na'udzubillah. Kawan sendiri pun dia makan. Hati-hati. Kalau itu sudah terjadi, kata Nabi, Allah akan kirimkan fitnah
Maksud pindah apa? Ujian. Dan sekarang kita rasakan. COVID-19. Inilah ujian kita sekarang. Kata Nabi, semua orang jadi bingung. Dan memang kita bingung sekarang ini. Dah setahun. Ini menyadarkan kita, jemaah yang berbahagia. Sehingga Allah mengatakan, apakah engkau ingin menipu aku? Kata Allah. Lalu firman, padahal Allah maha mengetahui apa yang ada di hati kita. Oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, sekali lagi, amalkanlah ajaran Islam ini sesuai dengan apa yang Allah sudah gariskan. Lakukan sesuatu yang Allah ridha dan tinggalkan sesuatu yang Allah murka. Ingat, Allah ciptakan kita untuk akhirat. Untuk sampai ke akhirat, Allah beri peluang kita di dunia. Untuk apa? Mengumpulkan amal-amal soleh. Dunia Allah ciptakan untuk kita, tapi kita untuk akhirat. Maka pandai-pandailah memanage dunia ini. Jadikan dunia ini jembatan kita untuk menuju akhirat. Insya Allah. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.